أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ada kisah yang lain Bapak Ibu sekalian, seorang budak dinukil juga, dia sangat soleh. Karena solehnya waktu lagi diperjualkan, belikan di pasar, maka ada seseorang orang soleh juga kaya beli dia. Lihat ini orang kelihatannya soleh, ucapan-ucapannya selalu mengucapkan nama Allah. Diajak ke rumahnya orang soleh ini, orang kaya, lalu dikatakan pilihlah tempat yang kau mau. Ada banyak budak-budaknya yang pekerja, pilih yang kamu mau. Dia tunjuk tempat yang paling pojok dan sudah agak rusak. Dia bilang ini saja. Kata tuannya, kenapa kau pilih tempat ini? Dia bilang karena tempat ini akan menjadi indah kalau digunakan berhubungan dengan sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Kata tuannya, baiklah terserah. Diperbaiki sama dia, kemudian dia mulai ibadah. Tuannya satu malam merasa gelisah. Dia tidak bisa bergerak, ya, tidur maksudnya. Maka dia bilang, saya keluar, saya kontrol rumah, saya lewat di rumahnya atau di ruangannya budak gitu. Saya lihat atap rumahnya seperti terbuka dan ada cahaya yang masuk ke dalam. Malam hari, zaman dulu tidak ada penerangan lampu kayak kita. Maka dia bilang, saya intip di celah-celah dinding ruangan tersebut, saya temukan orang itu sedang sujud kepada Allah dan cahaya sedang turun di atas kepalanya. Maka saya dengarkan doanya dari malam sampai pagi. Dan selalu dia ucapkan, setiap dia minta hajat, lalu dia mengatakan, ya Allah, penutupan doanya, sesungguhnya kalau bukan karena haknya Tuanku sekarang ini, yang aku harus berikan, maka aku akan habiskan seluruh umurku ibadah kepadamu. Maka ini orang sampai menjelang subuh baru dia tinggalkan. Setelah didengarkan doa-doa yang indah dari budak ini, kemudian dia pulang ke rumah, ke kamar tidurnya. Istrinya tanya, kemana saja? Dia bilang ceritanya seperti ini. Istrinya awalnya tidak percaya. Dia bilang, baik, besok malam kita sama-sama ke sana. Besok malam diajak istrinya, dilihat terjadi hal yang sama. Cahaya yang terang, orangnya lagi sujud, dia ucapkan kalimat-kalimat doa yang mulia sama. Akhirnya mereka sepakat suami istri, kita bebasin aja budak ini. Ketuk pintunya menjelang subuh, kami sudah dengarkan doamu semalam, kami bebaskan kamu. Maka dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit, mengatakan, ya Allah, kalau seandainya setelah ibadahku yang aku kerjakan kepadamu ini mengganggu hubunganku denganmu, matikanlah aku. Tiba-tiba meninggal orang itu. Tiba-tiba meninggal. Tapi di sini saksi bahasan adalah bagaimana kedekatan seorang budak pun posisinya, dia seseorang yang sangat miskin, susah diperjualbelikan, tapi kedekatannya dengan Allah tidak mengganggu pekerjaannya, dan itu tidak penting bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang harus tahu masalah ini. Kisah yang lain disebutkan, ada seseorang miskin, punya anak sekian, beberapa orang. Ini kisah-kisah salafus saleh dulu. Dia pas mau makan sama istri sama anak-anaknya, ada 4-5 orang anak, mau makan sama-sama, dan cuma ada sedikit makanan, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, orang miskin. Dia bilang begitu mau dihidangkan makan, mau makan, ada yang ketuk pintu. Saya suruh istri saya buka, dibuka pintu, ternyata ada orang miskin yang minta. Mereka miskin, ada orang miskin lagi minta. Kami sudah sekian hari nggak makan, berikanlah makanan. Istrinya tanya dia, kasih makanan. Dikasih makanan semuanya, karena kalau dibagi dua juga nggak cukup. Orang itu juga punya anak banyak. Dia sama istrinya orang mukmin. Berjalan waktu beberapa saat setelah, kalau kita mungkin berapa jam, kelaparan semuanya. Anak-anak lapar, dia lapar, istrinya lapar. Tengah malam nih. Ya, kalau kita sekarang di awal malam, jam 12 malam gitu. Istrinya bilang, bagaimana? Anak-anak menangis semua kelaparan. Kita juga kelaparan semua. Dia bilang, baiklah, saya akan keluar, saya akan cari rezeki Allah. Nanti Allah akan kasih nanti. Dia bilang, orang ini cerita, dia bilang, saya keluar dari rumah, saya pergi ke masjid dekat rumah. Kemudian saya sholat malam. Sambil berdoa kepada Allah. Dan kalimatnya, saking manjanya sama Allah mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, kalau saya dan istri saya dan anak-anak saya kelaparan malam ini. Jadi bahasanya semua dirincikan, minta kepada Allah pada hal-hal yang kecil pun, minta makanan kepada Allah. Saya malam ini lapar ya Allah, berikanlah makanan. Gitu kan? Dikatakan dalam kisah ini, ada seorang amir bisa kita katakan raja atau gubernur wilayah itu, sudah seminggu gelisah, mau bertobat kepada Allah. Sudah seminggu gelisah mau bertobat kepada Allah. Maka dia pun gelisah. Amir ini malam itu dia nggak bisa tidur. Dia keluar, dia ambil makanan terbaiknya, harta terbaiknya dari emas berkantong-kantong dibawa sama dia. Dia bilang, ya Allah, sebagai bentuk taubatku kepadamu,
maka aku akan membagikan ini kepada orang yang membutuhkannya malam ini. Dan aku tidak akan memegang tali kekangan kuda ini, aku akan biarkan dia menuju ke arah yang manapun kau pandu. Maka kudanya pun jalan hanya masuk ke dalam masjid yang ada orang susah tadi. Ini kisah nyata. Pada saat masuk dia bilang, Amir ini bilang, saya tidak tahu kenapa kuda saya ke sini, tapi ini rumahnya Allah, pasti ada sesuatu. Dia bilang, saya turun dari kuda, saya masuk, saya temukan orang itu lagi berdoa. Dan doanya minta makanan. Maka saya pun berkata kepada orang tersebut setelah dia salam, saya sudah dengarkan doamu, dan saya salah satu hamba Allah, dia bilang, dan saya pemimpin Amir ya, wilayah ini, saya niat taubat dan saya ingin memberikan ini, maka saya berikan kepadamu. Ambillah harta ini, uang ini cukup untuk dia menjadi orang kaya, karena banyak sekali, dan makanan juga sudah cukup. Dan dia bilang, Amir ini bilang, pemimpin ini bilang, kalau seandainya kau butuh apa-apa, datang ke istana saya saja. Jawaban orang itu, di depan raja tadi, pemimpin wilayah ini, dia bilang, kalaupun saya butuh, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada Tuhan anda dan Tuhan saya, Allah yang telah membuat anda datang malam ini membawakan makanan. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi orang ini, teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita lagi punya hajat, kemudian ada satu orang yang kaya datang kepada kita. Kemudian dia menawarkan kepada kita solusi, misalnya kita terlilit utang, atau misalnya kita mau bayar rumah sakit, atau apa saja. Lalu datang orang mengatakan, baiklah saya akan bayarkan. Mungkin pikiran kita pendek sampai di situ. Kita akan mengatakan baiklah. Apalagi dia bilang pokoknya butuh apa saja datang ke saya. Ini nomor telepon saya. Saya yakin kita akan lupakan Allah itu. Kita akan ke orang itu. Ambil pelajaran dari orang soleh ini. Di depan orang itu dia mengatakan, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan anda dan Tuhan saya yang telah membuat anda datang membawa makanan malam ini. Jadi justru kalau sudah dapat solusi, jangan malah jauh dari Allah ini. Malah harusnya jadi lebih dekat kepada Allah SWT. Allah mudahkan seorang dokter, resepnya bisa membuat kita sembuh, bukan karena resep dan dokter itu, tapi karena Allah SWT yang ingin itu. Gitu kan? Harusnya kita jadikan sebagai momen untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Dan kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau mudahkan dokter ini menjadi penyebab aku sembuh, maka mudahkanlah setiap kali aku mengalami sakit misalnya, maka kesembuhan datang dari sisimu, bukan lagi dari dokter atau dari obat itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم